ada pembangunan karakter. Itu tadi profesor apa dari mana dia? Saya tahu semua itu kok. Aja dia berdiskusi, berani. Saya tanya aja kalau bisa jawab. Gak bisa. Karena dia tidak mengalami. Kalau kita belajar dan mengalami, ada tingkat ya level pemikiran. Pertama itu knowledge. Yang kedua knowledge harus understanding, dia paham. Ketiga, dia baru tingkat orang berpikir menganalisa, mengevaluasi. Baru dia bisa apa? Merumuskan, menciptakan. Jadi tingkat seorang itu yang paling tinggi, cara berpikirnya sudah critical thinkingnya itu bisa menciptakan. Sama dengan saya ini, saya nggak sombong. Saya udah menciptakan nggak? Loh, tingkat pemikiran seperti itu. Peacekeeping Center yang di Sentul sana siapa yang menginisiasi? Saya bikin konsepnya. Saya kontak ke PBB. Berapa tahun? Yaitu baru saya sarankan 2009. 2010 baru dibentuk. Bayangkan. Peacekeeping udah dari Garuda berapa sampai Garuda berapa. Belum ada Peacekeeping Center. Bukan berarti saya harus duduk di sana. Walaupun saya dicalonkan waktu itu. Bing, kau komandan Peacekeeping pertama. Tapi ternyata pimpinan tidak mau saya karena kedekatan. Sampai lagi dinasihatkan, Ding, biarpun kau yang menginisiasi, bukan kau harus duduk di sana. Ya nggak apa-apa, Pak. Yang penting konsep saya diterima. Saya bukan mengurusin siapa yang menjabat di situ. Yang penting ide saya. Sejarah itu ditulis. Saya akan tulis dalam sejarah saya. Dan ada buktinya. Apa buktinya? Ya di buku saya. Saran BNPT juga begitu, sama BNPB. Kenapa? Saya bilang BNPB harus membuat rencana kontingensi. Rencana terjadi krisis. Pertama, bahaya banjir, bahaya gunung meletus, gempa bumi, segala macam. Sudah saya kasih contohnya. Nanti saya tunjukkan sini foto-foto saya. Kalau nggak percaya. Mereka mau dengar? Nggak mau. Alah. Ya tulangnya. Udah lanjut Pak Soba aja dulu Pak Soba. Oke. Malam lagi Pak Towing. Saya mau nanya ini mengenai situasi saat ini ya. Ini saya lihat ada yang aneh gitu. Anehnya begini ya. Di pileg pemilihan legislatif kemarin itu ada kejadian ya. Yang mendapat suara terbanyak nomor 1, nomor 2 itu harus mengalah kepada yang mendapat suara terbanyak nomor 3, sehingga yang dilantik yang menjadi anggota DPR adalah yang mendapat suara terbanyak nomor 3. Itu bisa seperti begitu, bingung gitu. Dan itu bukan terjadi di dalam DPR aja, di dalam DPRD pun terjadi begitu. Saya bingung ini jadinya nih kita mau bicara pemilihan langsung, demokrasi, tapi dengan caranya seperti begini, bingung saya. Apa yang terjadi ini? Ya, itulah saya bilang. Ini seperti begini nih, jadi Mas apa yang ada masih bisa dijalankan atau bagaimana nih? Udah kacau balau semua nih. Memang sudah kacau balau semua ini. Kebijakan partai itu Pak. Ya, kebijakan partai, tapi kan menurut pemilihan umum dong. Mau kebijakan partai seperti apapun, tetap kan pemenang yang mendapat suara terbanyak itu kan seharusnya itu yang dipilih. Seperti kasus belum ketangkap sampai sekarang. Ya, itu kan kejadiannya karena yang menang, yang mendapat suara terbanyak itu meninggal. Seharusnya yang menggantikan ada yang mendapat suara terbanyak nomor 2, tapi mau diganti ke orang lain. Ya. Maka terjadilah kasus itu yang sampai sekarang buron. Ini loh yang terjadi seperti saat ini terjadi dan terjadi lagi.
itulah the way of sipil way. The civil way. Ya, kalau di militer, saya beritahu ya, kalau di militer, kalau paradigmanya yang nomor urut 1 atau suara terbanyak, kan tidak, sekarang urutan itu paradigmanya tidak mengatur bahwa yang nomor 1 harus masuk. Suara terbanyak, biarpun dia nomor 10. Itu Betul, betul. aturannya. Itu aturannya. Nah, katanya sipil itu demokrasi. Ya mana demokrasi? Kan sudah saya bilang paradigma, ya, kerangka berpikir dan cara berpikir, kerangka cara berpikir dan cara bertindak. Memahami apa? Memahami kehidupan berpartai. Di mana partai itu ada, di mana kita ada di partai itu. Bagaimana aturan partai? Kalau aturannya sudah seperti itu, A, ya jangan berubah B. Itulah namanya karakter. Ya, itulah namanya karakter. Angka 1, mau tidur kita, besok pagi bangun, mau siang hari, mau siang malam, tetap 1 angkanya. Jadi sesuai karakter dengan perbuatan. Itulah namanya karakter. Indonesia ini semua munafik. Makanya nggak salah kalau Mukhtar Lubis ngomong, ya, bangsa Indonesia ini hipokrit. Udah, karena kita tidak ada pembangunan karakter. Itu tadi profesor apa, dari mana dia? Saya tahu semua itu kok. Aja dia berdiskusi, berani. Saya tanya aja kalau bisa jawab. Gak bisa. Karena dia tidak mengalami. Kalau kita belajar dan mengalami, ada tingkat, ya, level pemikiran. Pertama itu knowledge. Yang kedua, knowledge harus understanding, dia paham. Ketiga, dia baru tingkat orang berpikir menganalisa, mengevaluasi. Baru dia bisa apa? Merumuskan, menciptakan. Jadi tingkat seorang itu yang paling tinggi, cara berpikirnya sudah critical thinkingnya itu bisa menciptakan. Sama dengan saya ini, saya nggak sombong. Saya udah menciptakan nggak? Loh, tingkat pemikiran seperti itu. Peacekeeping Center yang di Sentul sana, siapa yang menginisiasi? Saya bikin konsepnya. Saya kontak ke PBB. Berapa tahun? Yaitu baru saya sarankan 2009. 2010 baru dibentuk. Bayangkan. Peacekeeping udah dari Garuda berapa sampai Garuda berapa. Belum ada Peacekeeping Center. Bukan berarti saya harus duduk di sana. Walaupun saya dicalonkan waktu itu. Bing, kau komandan Peacekeeping pertama. Tapi ternyata pimpinan tidak mau saya karena kedekatan. Sampai lagi dinasihatkan, Ding, biarpun kau yang menginisiasi, bukan kau harus duduk di sana. Ya nggak apa-apa, Pak. Yang penting konsep saya diterima. Saya bukan mengurusin siapa yang menjabat di situ. Yang penting ide saya. Sejarah itu ditulis. Saya akan tulis dalam sejarah saya. Dan ada buktinya. Apa buktinya? Ya di buku saya. Saran BNPT juga begitu, sama BNPB. Kenapa? Saya bilang BNPB harus membuat rencana kontingensi. Rencana terjadi krisis. Pertama, bahaya banjir, bahaya gunung meletus, gempa bumi, segala macam. Sudah saya kasih contohnya. Nanti saya tunjukkan sini foto-foto saya. Kalau nggak percaya. Mereka mau dengar? Nggak mau. Alah, kenapa? Menganggap enteng. Karena melihat siapa saya, ya kan, tidak melihat apa yang saya sampaikan. Saya selalu kalau diminta ceramah, tolong jangan dilihat siapa saya. Saya Junius Lumban Tobing, berasal dari Batak, jangan dilihat itu, tapi apa yang saya sampaikan. Ketika kolonel saya memberikan ceramah kepada bintang 3, bintang 2, bintang 1, udah ngomong, wah, kok kolonel yang membicara? Langsung saya bilang, Bapak aja naik ke depan panggung itu. Saya kan melaksanakan perintah. Kalau Bapak nggak mau dengar, saya jadi pendengar. Bapak yang ceramah. Bingung dia, nggak bisa apa-apa. Makanya, saya itu kebenaran kan. Besok-besoknya saya disuruh ceramah, ditongkrongi sama Panglima. Baru diam semua.
Itu contohnya. Jadi begini-begini ini ya, kepemimpinan itu penting. Leadership is not a position, is not a title, is not a pangkat. Tidak. Leadership adalah action. Apa action kita? Nah, Prabowo biarpun dia jenderal, kalau tidak ada actionnya, makanya saya ikutin terus. Leader in action. Leadership in action. Jenderal Purnawirawan Prabowo. Sejak dia mau dilantik. Boleh dilihat dari sejarah dia masuk Taruna sampai dia sampai Pangkostrat sampai jenderal. Tapi setelah dia jadi presiden, karena ya dia di pimpinan yang tertinggi di puncak, kita ikutin aja. Seperti sekarang dia ke Amerika, ke Cina. Orang udah komentar kenapa ke Cina dulu, baru ke Amerika. Itulah gobloknya orang berpikir itu. Coba lihat aja di media itu. Dia nggak ngerti. Nah, oke lah tadi Pak Paul mau tanya apa itu. Oke lah silakan sekarang Pak Soba. Jadi begitu. Jadi masalah legislatif, masalah apa itu? Saya bilang itulah otoriter. Itulah otoriter. Contoh, saya mau tahu kepemimpinan sipil itu kayak apa sih? Kalau militer udah dikasih tahu, tapi ini bukan untuk militer aja, ini untuk semua, universal. Seorang pemimpin harus tahu situasi, harus tahu apa tugas pokok yang akan dilaksanakan, bagaimana mengeksekusinya. Dia harus tahu apa dukungan administrasi, peraturan ini segala macam, apa logistik yang diperlukan, bagaimana kesatuan komando dan kendali. Bukan otoriter di sini, tidak. Ini dibuat di dalam rencana. Dan membuat rencana ini, wah ini diskusi panjang. Semua terlibat, pakar-pakar. Kalau sudah diputuskan ini, iya, komando dan kendalinya memang ditulis di situ. Inilah orang tidak ngerti the military way. Bukan militaristik. Bukan otoriter. Nggak ada. Nah, membuat rencana ini, ya, Eisenhower pernah ya. Kalau manajemen sipil itu harus ada yang kita sadarin begini, Pak. Mereka untuk mendapat informasi, mereka edarkan manajemen konflik, Pak. Iya. Kalau kan pakai intelijen, Pak. Tapi kalau manajemen sipil, manajemen konflik deh, Pak, untuk mendapat informasi. Jahat, Pak. Iya. Bayangin ya, kenapa? Di sini bicara intelijen dan informasi. Siapa yang menguasai itu? Ya orang intelijen. Dikasih jabatan intelijen. Ya terutama BIN. Ini adik saya si Hendra ini, Herindra ini sekarang. Ya, murid saya juga. Ya, dia harus tahu itu. Sekarang kembali lagi ke Angkatan Darat kan yang mimpin. Bukan polisi. Polisi intelijennya cuma lingkupnya kecil. Mana ada intelijen dipegang polisi? Hah? Di dunia mana? Amerika? Nggak ada. Coba lihat. Nah, kepala staf dulu ngomong-ngomong gitu dicopot semuanya. 3 kepala staf, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Gara-gara ngomong, kok intelijen dipegang polisi ya? Nah, itu. Nah, tugas pokok. Dia harus tahu tugas pokoknya. Tugas pokok konstitusi dijabarkan. Kalau ini kan tugas pokok konstitusi melindungi segenap bangsa, melindungi seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari bidang kesehatan apa? Melindungi segenap bangsa dari ancaman penyakit, dari virus. Dari ekonomi, ya ancaman ekonomi. Pertahanan, dari ancaman pertahanan. Loh, budaya. Saya kemarin lihat pesta Batak, nyanyinya kuci-kuci kotahe. Loh, gimana itu? Ini pesta adat Batak, lah, nyanyinya kuci-kuci kotahe loh. Hah? Tumpah seae, sampai saya hafal juga itu. Tumku surai, katanya kan. Tumena janeka, kuci-kuci totahe. Wah, orang Bataknya yang mendengar pun ikut-ikut tepuk tangan, cobalah. Ini kan udah berbudaya. Pilih Mahabharata.
budaya. Budaya. Hati-hati. Perang budaya. Film-film itu perang budaya nggak? Perang budaya. Nah, ditonton film film Rambo. Itu artinya apa? Pangkalan Amerika sudah ada di bioskop 21. Wah, kan Rambo. Dia kalah di Vietnam, tunjukkan Rambo. Satu orang juga hebat. Itu sekarang kan mindsetnya geopolitik, bukan lagi fisik. Non fisik. Atau Bang, Otaknya Ya, bukan India doang. Sekarang kan udah demam Korea, dansa Korea. Korea, Iya. nyanyi Korea. Iya. Suruh nyanyi Jawa, nyanyi Batak kagak mau mereka. Iya, Nggak sekarang laku kan katanya. sudah pinter sarangnya, oh. Ya kan? Iya. Saya juga melihat itu kok. Nyanyi Batak nggak laku Pak Tobing. Ya nggak laku lah. Ya, itulah Benar. saya kasih contoh. kenyataan tapi itu Pak. Itu kenyataan Pak. Itu kenyataan, nggak bisa lagi. Disuruh nyanyi Indonesia Raya 3 stanza saja nggak mau semuanya, Pak Putih. Iya ya. Lah, lagu Indonesia Raya, lagu kebanggaan kita. Itu udah ada peraturan menterinya, sudah ada, nggak nurut juga. Harus 3 stansa, nggak juga. Padahal stansa pertama itu tumpah darah, sejarah kedua suci mulia, ketiga sakti. Wah, itu Tapi repot Pak Tobing. Wong presidennya aja si SBY berobat aja mesti ke Amerika. Kenapa nggak kedokteran Indonesia bisa kan gitu? ya udah, ya jangan tanya saya lah, tanya dia. Ya, ngecek mesti ke Singapura, nggak mau di Jakarta dia kan. Loh ini ada ide, saya baru dapat informasi bahwa Indonesia diharapkan mempunyai rumah sakit herbal, tidak konvensional saja. Tapi ini masalah izinnya yang susah, belum sampai ke Pak Prabowo. Ya, katanya sudah ada izin dari PBB, sudah ada bantuan dana dari Bank Dunia. Ya, kemarin harusnya rapat saya belum mau rapat. Tapi herbal itu bagus loh Pak Tobing. Soalnya kan bukan bahan kimia, jadi side effect-nya nggak ada. Lah Kan udah gitu. Pak Andi ngomong herbal sama Pak Putih. Minyak tanah pun kami minum. Minyak tanah kami minum nggak mati. Tanya itu Pak Putih. Pak Putih minum 1 gelas lebih itu. Iya, sembuh. Udah habis Rontok minyak tanah sembuh. itu. Minyak tanah saya cuma 1 botol udah separuh dibikinnya minum. Kalau kencing onta gimana? Kalau kencing onta gimana? Kalau itu nggak tahu saya. Kencing onta bukan dari tanah. Kalau minyak tanah kan dari tanah. Kita ini dibuat dari debu tanah. Obatnya pun harus dari tanah, bukan virus. Nanti Tempo hari waktu saya kena serangan autoimun tuh Pak Tobing, saya ke dokter Sing Cina dikasih obat tuh digodok 2 jam. Aduh, pahitnya bukan main, buset saya bilang. ya udahlah, Pak Putih itu udah minum minyak tanah itu. Tanya dia. Tapi sembuh nggak Hati-hati Pak Putih, bentar Iya, lagi bau semua- tanah. Semua jenis cacing keluar. Bentar lagi Pak Putih bau tanah, Pak Putih, bahaya tuh. Ya memang udah bau tanah kita semua ini. Yang bilang nggak bau tanah siapa? Lah saya beritahu, tanya di Spanyol sana. Mereka siapkan minyak tanah nggak di rumahnya? Karena dulu waktu flu pertama itu obatnya minyak tanah. Kan Ini flu pertama ini itu. atau Bang, kira saya rasa si Ibu Bata ini udah selesai diomelin sama suami, sekarang bisa ngomong lagi. Coba. Sorry tadi tulang ter